Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Sahabat-sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya di hari kiamat dikumpulkan bersama Rasulullah, bersama keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon doanya sahabat. Alhamdulillah di siang hari ini ya kita dalam perjalanan ya, biasa ada jadwal setiap harinya, ada jadwal ruqyah. Alhamdulillah cuma di kemarin 2 hari kemarin saya libur dulu karena masih ada kegiatan yang lain ya. Saya juga pengen olahraga ya, badminton ya, biasa kesenangan saya badminton ya. Terus main kelereng, cuma main kelereng sekarang udah nggak ada ya. Mohon doanya sahabat, semoga saya dan tim selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu membantu sesama, karena kita hidup ya, selaku umat Islam, kita mengaku umat Islam harus saling membantu sesama, karena umat Islam itu bagaikan dua tangan ini, walaupun berbeda tempat namun kita tetap seperti ikatan yang luar biasa. Yang satu, apabila tangan satu sakit, tangan satunya bisa menyembuhkan ya. Bukan Islam itu Islam itu bukan seperti kedua telinga ini, tempatnya berbeda namun tidak bisa berbuat apa-apa ya. Tidak saling mengenal, tidak saling ini, karena nggak kelihatan kan gitu. Itu jadi Islam itu seperti kedua tangan kita saling membantu. Apabila ada dari badan kita yang sakit, tangan bisa mengusapinya, mengobatinya begitu. Itu sahabat. Dari itu mohon doanya ya, mudah-mudahan sahabat semuanya juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dalam perjalanan ini akan saya isi ya, tapi sebelumnya mohon doa dan dukungannya untuk channel dakwah saya, itu Rajo Kumbang Official ya. Terus sahabat share dan subscribe juga, like ya. Insyaallah itu juga bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat semuanya. Kemarin ada yang bertanya, kenapa sih Kang manggilnya sahabat gitu, bukan teman-teman, bukan apa gitu. Karena menurut saya yang namanya sahabat itu artinya udah melekat dalam hati. Kalau kita dalam keadaan susah, insya Allah sahabat yang akan mengobati dan akan menghiburnya. Tapi kalau teman belum tentu ya, belum tentu. Kalau teman itu, bahasa teman itu apa, kalau menurut saya teman itu bisa berkhianat begitu, bisa berkhianat ya, seperti musuh dalam selimut. Nah itulah teman, namanya teman ya. Kalau sahabat insya Allah udah melekat dalam hati. Kalau teman ketika kita lagi susah, wah udah dia menghindar dulu. Tapi ketika kita lagi senang, wah dia ngedeket. Biasanya seperti itu. Udah banyak sekarang. Justru sekarang kebanyakan orang lain menjadi saudara, saudara menjadi orang lain begitu kan. Tapi itulah lika-liku kehidupan sahabatnya. Perlu kita maklumin juga. Kita selalu berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah supaya selalu diberikan hidayah, karena yang namanya hidayah itu perlu kita cari ya, bukan kita tunggu ya. Tuh, sama jodoh juga perlu dicari, jangan ditunggu ya. Tuh, yang belum mendapatkan jodoh, sahabat-sahabat semuanya mudah-mudahan cepat mendapatkan jodoh. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat, sambil dalam perjalanan ya kita mau ruqyah, tapi kita akan memberikan sedikit mengenai yang sekarang ini, yang sekarang lagi viral ya, yang sering saya tanganin, ruqyah rumah, pembersihan rumah dari gangguan jin, yaitu salah satunya adalah tuyul ya. Karena sekarang itu zamannya sudah susah ya, rakyat kecil semakin ditindas ya. Yang duduk enak ya, di bangku, di kursi enak ya, di di kursi muter ya, banyak uangnya ya, jojongan aja. Artinya rakyat kecil ini semakin terjepit karena
sekarang udah zamannya udah beda, terus juga udahlah tertekan lah semuanya. Ini yang dihadapi rakyat kecil, makanya banyak orang-orang yang nekat, yang imannya tidak kuat melakukan pesugihan dan lain sebagainya. Itu sahabat ya, itu mirisnya gitu. Kebanyakan yang saya tanganin itu tuyul, babi ngepet dan lain sebagainya. Itu bukan hanya pembersihan aja, tapi udah masuknya ke tumbal gitu kan. Itu kan yang dilarang oleh agama Islam. Ya tidak boleh ya menumbalkan seseorang karena hal sesuatu. Baiklah sahabat, akan sedikit saya bahas mengenai tuyul ya. Tuyul ataupun babi ngepet ataupun pesugihan yang lainnya. Tapi yang namanya tuyul ya sahabat. Nah, jadi yang pertama untuk cara mengusir tuyul itu yang pertama kita harus perbanyak ibadah kepada Allah. Ya. Walaupun kita dalam keadaan sakit, tapi kita harus banyak beribadah kepada Allah. Itu yang pertama ya. Itu yang paling penting itu. Kita menjaga wudhu, insya Allah. Ya, kita bersedekah, insya Allah terhindar dari segala macam jenis. Terus yang kedua, cara mengusir tuyul itu kita naruh cermin ya, naruh cermin di namanya di depan pintu ya. Naruh cermin. Karena apa? Karena yang namanya tuyul itu pasti takut, yang dengan melihat dirinya sendiri itu takut. Tuyul itu semacam seperti layaknya anak-anak lah. Layaknya anak-anak suka bermain ya. Itu makanya yang ketiga cara mengusir tuyul itu dengan cara kita naruh yuyu ataupun kacang hijau ya di depan pintu berapa biji gitu. Itu uang itu tidak akan hilang. Karena tuyul itu targetnya adalah uang ya, uang yang memang tidak diikat ya, makanya harusnya uang itu diikat atau digulung. Karena memang yang melihara tuyul ini pasti bilang, kamu nyurinya uangnya yang ini ya, gambarnya yang ini. Makanya kalau uang itu dalam keadaan digulung itu tidak akan bisa diambil gitu oleh tuyul itu. Terus selanjutnya untuk cara mengusir tuyul itu bisa dengan menaruh jarum di dekat uang itu. Naruh jarum di dekat uang, tuyul itu takut dengan jarum. Tuyul itu takut dengan jarum. Makanya boleh ditaruhin jarum di dekat uang. Terus kemudian jahe juga bisa menangkal tuyul. Artinya jahe itu mainan tuyul ya, bukan obat, bukan apa, mainannya gitu. Terus bisa menaruh uang di di brankas atau lemari besi ya. Jadi tuyul itu tidak akan bisa mencuri uang ataupun ngambil uang itu. Selanjutnya mengusir tuyul itu dengan cara intinya jangan, kalau sahabat-sahabat makan ya, kalau bisa makanan itu jangan sampai tersisa gitu loh. Jangan sampai tersisa. Karena apa? Karena ketika makanan itu tersisa, ada tuyul ke situ, tuyul itu akan betah di rumah itu. Walaupun makanan itu utuh, tapi sari-sarinya yang akan dimakan oleh tuyul itu. Ya, makanya sebenarnya kalau ciri orang yang melihara tuyul yaitu pasti kalau malam makan itu pasti tidak akan yang namanya cuci tangan. Tidak akan cuci tangan. Kenapa? Karena nanti jari-jari yang bekas makanan itu akan dihisap oleh tuyul itu. Itu ya, itu ciri orang yang memelihara tuyul. Itu sahabat. Cara mengusirnya tadi ya, saya akan membahas mengenai ciri-ciri orang yang memelihara tuyul. Itu yang pertama, dia kalau makan, orang yang memelihara tuyul itu makan, itu pasti ada, pokoknya disisain lah gitu kalau malam. Ya, pasti itu yang di tangan, yang di piring itu pasti akan diisap oleh tuyul itu. Terus yang kedua biasanya orang yang melihara tuyul itu berjalannya agak membungkuk ya. Terus kemudian tangan ini di belakang, dilipat di belakang seperti menggendong anak. Nah itu sahabat, cirinya. Terus kemudian selanjutnya, orang yang melihara tuyul itu biasanya memiliki rumah yang memang rumah itu warna-warni, kayak TKB ya Pak. Nah, rumah itu warna-warni. Karena apa? Kenapa sih warna-warni? Nah, atau warna yang mencolok lah.
Karena yang namanya tuyul itu layaknya anak-anak suka dengan yang namanya warna-warni lah, begitu. Itu sahabat, ya. Itu ciri orang yang memiliki peliharaan tuyul. Biasa untuk pesugihan karena mepet dan lain sebagainya. Ya, wallahu a'lam. Terus selanjutnya, ciri orang yang melihara tuyul itu biasanya di kamar pemilik tuyul itu biasanya banyak alat-alat ritual seperti kembang, terus juga sesajen dan lain sebagainya. Nah itu. Nah yang lebih parahnya ya, dia rela melihara tuyul, ya, dia rela melihara tuyul untuk kekayaan, tapi ada sesuatu yang dikorbankan. Siapa? Biasanya itu korbannya adalah anak cucunya, itu yang dikorbankan, atau tidak ibunya, ya, atau enggak ibunya. Ya biasanya tuyul ini juga orang yang melihara tuyul baik laki-laki maupun perempuan ya, itu biasanya tuyul ini nyusu kepada ibunya gitu. Makanya mohon maaf kalau orang yang melihara tuyul itu biasanya kalau perempuan ya itu mohon maaf agak terbuka ininya ya, kancingnya gitu agak terbuka sedikit ya. Untuk apa? Untuk menyusui tuyul itu gitu. Kalau misalkan tidak dikasih makan ataupun apa, biasanya itu akan terjadi tumbal. Begitu sahabat, itu kebanyakan yang saya tanganin sekarang ini, banyak tuyul, babi ngepet. Babi ngepet juga sama ritualnya. Bukan berarti manusia itu menjadi babi, itu hayalan, bukan. Itu ilusi yang mata aja yang melihat gitu tuh. Sebenarnya memang itu hewan, cuma ditumpangi bangsa jin yang mau mengambil uang tersebut ya. Bukan berarti orang itu menjadi babi, enggak. Itu bohong ya. Tuh sahabat. Karena di zaman Rasulullah pun ya, mau sihir, tuyul, babi ngepet dan lain sebagainya itu sudah ada. Justru di sejarahnya ya, itu dituliskan dalam surat Al-Lahab ya, bahkan Rasulullah pernah dikirimi oleh istrinya Abu Lahab. Nah itu oleh istrinya Abu Lahab, namun Rasulullah berdoa mohon kepada Allah, akhirnya sihir itu terlepas ya. Makanya dari itu sahabat, insyaallah kalau kita sering beribadah kepada Allah, dekat dengan Allah, insyaallah dijauhi dari segala macam jenis gangguan jin ya. Itu baik tuyul, babi ngepet dan lain sebagainya. Itu sahabat ya, mungkin itu saja sedikit mengenai tuyul ya, kita ke botak tuyul. Itu sahabat, mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat-sahabat semuanya. Jangan lupa subscribe, dukung channel kami Radio Kumbang Official. Insyaallah setiap harinya selalu eksis ya dalam berdakwah. Kita membantu sesama. Semoga sahabat-sahabat semuanya diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan di dunia baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, perbanyak sholawat, perbaiki sholat, insyaallah baik di dunia maupun di akhirat kita akan mendapat rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, alafu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.